Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, masih ada sekelompok manusia yang memilih menjalani kehidupan dalam kesunyian, disiplin, dan kebijaksanaan. Mereka adalah para Bhikkhu Tudong, pengembara spiritual dari tradisi Buddhis Theravada. Tapi apa sebenarnya yang mereka lakukan? Dan mengapa ritual ini begitu bermakna? Tudong berasal dari kata Pali, Dhutanga, yang berarti latihan pertapaan atau praktik keras dalam disiplin diri. Para Bhikkhu Tudong adalah para biksu yang meninggalkan kenyamanan vihara dan memulai perjalanan spiritual dengan berjalan kaki melintasi kota, desa, hingga hutan dan gunung. Tujuan mereka bukan untuk mencari sensasi atau pelarian, tapi justru untuk menguji diri, meninggalkan keterikatan, berlatih kesabaran, dan mendekatkan diri pada esensi ajaran Sang Buddha, kesederhanaan dan kesadaran penuh. Ritual Tudong merupakan warisan praktik para bhikkhu sejak zaman Buddha Gautama, lebih dari 2.500 tahun lalu. Saat itu, para biksu hidup berpindah-pindah, hanya membawa jubah, mangkuk sedekah, dan kitab suci. Kini, praktik itu dihidupkan kembali di negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Sri Lanka, bahkan Indonesia. Bagi para bhikkhu, Tudong adalah latihan batin. Mereka berjalan jauh tanpa kendaraan, makan dari sedekah umat, tidur di tempat terbuka, dan bermeditasi di tengah alam. Dalam keheningan langkah mereka, ada pesan, lepaskan ego, dan temukan kedamaian sejati. Beberapa tahun terakhir, ritual Tudong menarik perhatian publik di Indonesia. Terutama saat puluhan bhikkhu dari Thailand dan Indonesia melakukan perjalanan ribuan kilometer dengan berjalan kaki menuju Candi Borobudur menjelang perayaan Waisak. Mereka melewati panasnya jalanan aspal, derasnya hujan, hingga jalan-jalan sempit pedesaan. Tapi tak ada keluhan. Hanya senyuman damai dan langkah yang mantap. Di setiap tempat yang mereka lewati, warga menyambut dengan hangat. Mereka memberikan sedekah makanan, tempat singgah dan doa, tanpa diminta. Ini adalah praktik timbal balik antara sang pertapa dan masyarakat, dana dan pahala. Tudong bukan hanya latihan fisik, tapi juga latihan batin. Dengan berjalan, para bhikkhu merenungkan kesementaraan hidup, keterikatan duniawi, rasa syukur terhadap apapun yang diterima. Setiap langkah adalah meditasi. Setiap nafas adalah latihan kesadaran. Dalam diam, mereka berbicara pada dunia. Kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki, tapi dari melepaskan. Kita memang tidak harus berjalan ratusan kilometer untuk menjadi damai. Tapi dari ritual Tudong, kita belajar. Sederhana itu indah. Memberi itu bermakna. Diam itu bukan lemah, tapi bijak. Mungkin, dalam dunia yang serba cepat ini, kita butuh sedikit Tudong dalam hidup, berhenti sejenak, berjalan perlahan, dan merenungi arah kita sebenarnya. Bhikkhu Tudong bukan hanya sebuah tradisi kuno. Ia adalah cermin dari perjalanan manusia mencari makna, jauh dari keramaian dunia, menuju sunyi yang mencerahkan. Dan mungkin, itulah rumah sejati. Bukan tempat, tapi keadaan batin yang damai. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.